YC, senang bertemu kembali dalam online service kita malam hari ini. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima setiap pujian penyembahan serta firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah.
Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman kita bisa berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Tuhan menjamah hati kami, dan biarlah Tuhan Kau memberikan kami hikmat, agar firman-Mu yang kami akan dengar malam hari ini Tuhan, bisa tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Ya, saya senang ada kesempatan lagi untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui pada caption yang ada, malam hari ini saya mau menyampaikan sesuatu tentang wadah yang kosong. Ya. Mengapa kita harus membahas wadah yang kosong? Kenapa enggak bahas wadah yang berisi saja? Sebentar ya, teman-teman akan memahami yang saya maksudkan. Sebelumnya saya mau bawa dulu teman-teman ke dalam dua peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam Alkitab. Ya, peristiwa yang pertama adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita langsung aja buka di Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-44. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, kata murid-muridnya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kami harus beli roti dengan harga 200 dinar. Saya yakin yang dimaksudkan di sini harga rotinya bukan 200 dinar, tetapi 200 dinar ini uang yang mereka punya. Ya, saya nggak tahu berapa nilai pastinya saat ini, tapi saya yakin 200 dinar itu mungkin nggak terlalu besar, karena kita tahu ukuran yang terbesar talenta ya. Kalau dinar saya nggak tahu berapa pastinya, tapi saya yakin ini nilai yang nggak terlalu besar. Jadi murid-muridnya bingung, dengan hanya 200 dinar kami bisa beli berapa banyak untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, begitu kira-kira. Jadi ada defisit di sini ya. Ada krisis di sini. Mereka kekurangan uang untuk membeli roti. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok. Ya, di ayat yang ke-38 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ya. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu supaya berduduk berkelompok di atas rumput. Dan ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadahkannya ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagi kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Pada ayat ke-43, orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Berarti sisa ikan gak dihitung, yang dihitung cuma roti. Dan itu dikumpulkan 12 bakul penuh katanya. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kalau dalam Alkitab bilang kalimat seperti ini, artinya ada wanita dan anak-anak yang tidak dihitung. Ya, hanya 5.000 orang laki-laki. Berarti lebih dari 5.000 orang. Makan sampai kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya tahu cerita ini sudah pasti kita sering dengar ya. Semua orang yang mengaku Kristen saya yakin tahu dengan cerita ini, dengan peristiwa ini. Ya. Kita tahu bagaimana Tuhan ya bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita bayangkan. Kita tahu matematikanya Tuhan berbeda dengan matematikanya kita. Ya, kita 5 mungkin tambah 2 jadinya 7 ya. Tapi Tuhan 5 dengan 2 ikan jadinya 5.000 lebih.
Betul ya? Nah, kita sudah tahu. Malam hari ini saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas malam hari ini seperti judul yang saya berikan di awal. Dari mana datang bakul tersebut? Ya. Sisa 12 bakul, bakulnya dari mana? Yang pertama, bakul tersebut pasti tidak berisi makanan, betul? Katakanlah berisi 5 roti dan 2 ikan. Artinya kayaknya 1 bakul cukup deh. Berarti masih ada 11 bakul lagi yang kosong atau isinya yang lain. Kalau bakul itu ada isi makanan yang lain, sudah pasti yang dimakan malam waktu itu bukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bisa ada sayur atau tempe atau tahu. Betul ya? Artinya kita sepakat bahwa di dalam bakul yang 12 buah itu tidak ada yang isinya makanan. Yang kedua yang saya yakini, bakul tersebut pasti tidak kosong. Ya. Kita tahu ketika Yesus melayani, banyak orang mendengar tentang Yesus dan banyak orang mengikuti Yesus. Ini yang terjadi. Mungkin orang sedang di pasar, mungkin sedang di ladang, mungkin mereka lagi bawa bakul. Tapi saya yakin bakulnya tidak kosong. Kenapa? Kalau bakulnya kosong, kenapa dibawa? Ditinggal aja, merepotkan, betul ya? Kenapa mereka bawa? Karena ada isinya. Ya mungkin itu dagangan mereka, mungkin itu belanjaan mereka, mungkin itu hasil ladang mereka. Mereka harus bawa. Terus kenapa sih kita bahas bakul? Saudara, memang mukjizat yang Tuhan lakukan tanpa 12 bakul ini sudah luar biasa ya. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang pas katakanlah. Tetapi teman-teman, sisa 12 bakul ini sangat esensial karena menunjukkan bahwa Tuhan tidak berhenti dengan kata cukup. Amin. Dengan adanya sisa 12 bakul ini kita tahu bahwa provision yang dari Tuhan jauh melebihi yang kita bayangkan. Bahwa berkat yang dari Tuhan ya berlimpah-limpah, gak cukup hanya dengan kata cukup. Amin. Karena itu bakul ini menjadi penting. Lalu key point yang kedua adalah di dalam kejadian tersebut ada situasi di mana terjadi defisit. Ya. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli roti. Mereka tidak punya cukup sumber daya untuk memberi makan 5.000 orang. Betul? Ada situasi defisit. Istilah kerennya saat ini apa? Resesi. Ada resesi di sana. Dan yang ketiga, key point yang ketiga, sekalipun tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi saya meyakini kenapa sisa 12 bakul? Karena hanya ada 12 bakul yang kosong. Ya. Sekalipun tidak tertulis dalam Alkitab, saya percaya jika waktu itu ada 5.000 bakul yang kosong, maka 5.000 bakul lah sisanya. Setiap orang bisa membawa 1 bakul. Tetapi karena hanya ada 12 bakul, makanya 12 bakul yang ya kelebihannya. Ya. Teman-teman percaya? Saya yakin ya. Kenapa? Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000 lebih. Kenapa Tuhan gak bisa buat sisanya juga jadi 5.000 bakul? Bisa. Kalau teman-teman sepakat dengan saya, ketik amin ya di dalam kolom chat yang tersedia. Tersisa 12 bakul karena hanya 12 bakul yang kosong. Itu satu peristiwa. Ya, kita masuk ke dalam peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua adalah Elisa dan minyak seorang janda. Ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati
Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Siapa tadi di sini? Salah seorang istri dari para nabi. Bukan orang biasa, tapi istri nabi yang suaminya sudah meninggal, sekarang terlilit hutang dan anaknya terancam untuk jadi budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi kita mendengarkan tentang wadah-wadah. Betul ya? Tadi di cerita pertama tentang bakul, kemudian di peristiwa kedua ini ada wadah-wadah yang kosong disebutkan. Nah, apa key point dalam peristiwa ini? Yang pertama, sama seperti peristiwa yang pertama, peristiwa yang kedua juga ada situasi di mana janda ini mengalami defisit. Ya, ada situasi di mana ada resesi di sini. Betul ya, janda ini terlilit hutang, anak-anaknya terancam diambil jadi budak. Mereka juga mengalami resesi. Nah, di sini ditekankan bahwa janda ini bukan orang biasa tetapi istri nabi. Teman-teman bayangkan, ini melambangkan apa? Artinya nabi yang notabene berarti janda ini adalah orang percaya. Mereka juga bisa mengalami resesi. Berarti resesi bisa dialami oleh siapapun, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk orang-orang percaya. Betul ya. Dan key point yang ketiga, dikatakan hanya tersedia satu buli-buli berisi minyak. Hanya tersedia satu buli-buli berisi minyak. Artinya janda ini harus mengambil resiko untuk mencurahkan satu-satunya harta yang ia miliki. Betul? Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa itu satu-satunya yang janda itu miliki. Dan untuk mendapatkan berkat yang berkelimpahan, agar wadah-wadah tadi bisa terisi penuh dengan minyak, ia harus mengambil resiko mencurahkan satu-satunya yang ia miliki. Dunia mengajarkan kita, ya, kalau terjadi resesi, kita harus menyimpan, kita harus menjaga, harus mengkeep apa yang kita miliki. Hati-hati dalam mengeluarkan. Benar dalam satu perspektif, tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Pada saat kita mengalami resesi, ya, berikan, curahkan, kosongkan. Ya. Sekali lagi ini bukan berbicara hanya tentang uang dan materi saja, tetapi lebih dalam dari itu. Berbicara tentang pribadi kita masing-masing. Ya.
apakah saat ini kita menjadi wadah yang kosong? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membawa wadah yang kosong, yang siap untuk Tuhan isi? Atau wadah kita sudah penuh dengan diri kita sendiri? Apakah kita membawa hati kita yang siap untuk diisi oleh Tuhan? Ataukah kita sudah penuh dengan segala keegoisan kita, selfishness, segala pride kita, sombongan kita? Ya, seperti yang terjadi kepada janda ini, ya. Jika ia tidak menuangkan satu-satunya yang ia miliki, ia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkannya itu saja yang dia miliki. Hari ini saudara-saudara, teman-teman, kalau kita tidak menuangkan wadah kita, kita tidak mulai mengosongkan wadah kita, maka kita tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Salah satu ciri, ya, salah satu yang menandakan bahwa wadah kita nih sudah penuh dengan diri kita adalah ketika kita mulai berkata, aku gak ada lagi waktu untuk Tuhan. Aku gak ada lagi waktu untuk Tuhan. Ini jadi alarm bagi kita. Jangan-jangan wadah kita udah penuh. Teman-teman, kita gak akan pernah punya waktu untuk Tuhan kalau kita tidak memberikan waktu. Ya. Di saat seperti ini, fokus kita mungkin gampang untuk teralihkan. Kita harus kerja keras supaya kita bisa bertahan. Kita harus meluangkan waktu lebih banyak di pekerjaan kita mungkin. Di kuliah kita harus lebih banyak effort mungkin karena gak ada pertemuan langsung. Sehingga mungkin ya kita overwhelming dengan segala kegiatan, segala aktivitas, sehingga memang kelihatannya kita gak punya waktu untuk Tuhan. Tapi teman-teman, kalau kita mulai memberikan waktu untuk Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan rest yang dari Tuhan. Ya, segala kepanikan, segala kegelisahan, segala sesak yang kita miliki, ya, digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan rasa tenang, digantikan dengan sukacita. Amin. Apa yang terjadi pada peristiwa pertama dan peristiwa kedua, saat ini kita juga alami, ya. Kita juga mengalami resesi. Ada ancaman Indonesia akan resesi. Kita memang perlu berhati-hati, ya. Tetapi saya mau katakan teman-teman bahwa jika tidak ada resesi, maka tidak akan pernah ada mujizat. Ya. Kenapa ada mujizat begitu dahsyat Yesus memberi makan 5.000 orang? Karena tidak ada uang untuk beli roti. Andaikan saat itu murid-murid punya cukup uang untuk membeli roti untuk 5.000 orang, gak ada mujizat. Ya, bukan mujizat namanya. Tetapi karena ada resesi, karena ada defisit, terjadi mujizat. Demikian juga yang terjadi pada janda. Jika janda itu tidak mengalami resesi, teman-teman tidak akan pernah mengalami resesi seperti yang janda ini alami. Ada yang di rumahnya cuma ada minyak, ya. Saya yakin kita masih bisa makan dengan baik di rumah masing-masing. Ya, tetapi janda ini mengalami resesi yang begitu berat. Dia hanya punya 1 tabung minyak. Tetapi karena ia taat kepada firman Tuhan, ia mendapatkan lebih dari apa yang ia bayangkan. Tapi ada satu tindakan yang harus kita mulai. Ya. Keranjang tadi, bakul tadi yang mungkin berisi barang-barang lain,
harus dikeluarkan dulu supaya roti hidup itu bisa diisi di sana. Demikian juga dengan buli-buli minyak tadi. Untuk buli-buli minyak ini bisa berlipat ganda, ia harus terlebih dulu dicurahkan ke dalam wadah-wadah yang kosong. Saya percaya di masa yang seperti ini tidak ada masa yang lebih baik untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Asal kita tetap yakin dan kita tunduk kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang siap untuk diisi. Tinggalkan semua kesombongan kita, tinggalkan semua nafsu kita, tinggalkan semua keegoisan kita. Ya, bawa hati yang kosong, yang siap untuk Tuhan isi. Amin. Amin. Ya. Saya mau berdoa untuk teman-teman sekaligus menutup ya ibadah kita malam hari ini. Tuhan, kami mau mengosongkan Tuhan keegoisan kami mau mengosongkan semua kepentingan yang kami rasa penting Tuhan, dan menomorduakan-Mu ya Tuhan. Apakah itu pekerjaan kami, apakah itu kesibukan kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Kami mau kosongkan apapun yang membuat Engkau jadi nomor 2 Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu dan fokus kepada-Mu Tuhan, dengan hati yang siap untuk Engkau isi ya Tuhan. Kami mau mencurahkan apa yang perlu kami curahkan Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan apa yang patut kami berikan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melakukan lebih dari yang bisa kami bayangkan ya Tuhan. Bahkan Engkau yang dalam kesetaraanmu dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Engkau mengosongkan dirimu, mengambil rupa sebagai seorang hamba, jadi manusia untuk kami. Engkau lebih dulu mengosongkan dirimu Tuhan untuk kami. Apa yang kami miliki belum ada apa-apanya dengan kesetaraan dengan Allah. Hari ini Tuhan, kami mau kosongkan diri kami. Kami mau datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami tahu Tuhan, di saat seperti ini kami mau bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang jadi pelindung kami, Engkau yang menjadi gembala kami di saat melewati lembah kekelaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat, perlindungan, damai sejahtera Kau curahkan bagi kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti online service TYC pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh penyembahan dan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin membagikan beberapa informasi. Yang pertama, Sabtu depan tanggal 3 Oktober 2020, ibadah TYC akan tetap diadakan secara online di channel YouTube FJF College Padang jam 7 malam. Yang kedua, AKAR tetap diadakan secara online. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki AKAR, silakan hubungi AKAR leader kita. Yang ketiga, besok ibadah Super Sunday akan tetap diadakan secara online di channel YouTube FJF Padang jam 9 pagi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. See you next week and God bless you.